jadikan suatu motivasi kepada kalian. Bahwa nafkah ilahiyat yang sudah Allah tiupkan pada diri kita itu adalah bekal yang luar biasa kepada kita. Bekal keyakinan yang luar biasa pada kita. Tapi karena kita memble, kan tadi semua. Karena kita bisa melihat orang itu. Dari kerjaan sederhana aja kelihatan memble gitu kan tadi. Bagaimana berpikir tentang menggunakan dirinya yang maha canggih gitu kan tadi. Nah kata Abah, manusia ini sekarang tidak menyadari bahwa dia tajaliatnya Allah, ta'ayyunatnya Allah, dan dia itu adalah merupakan tanajulatnya Allah tadi. Inilah yang harus dipahami. Maka itulah sahabat Allah selalu mengingatkan dalam Al-Quran, la tahzan, jangan bersedih, innallaha ma'ana, kata sesungguhnya Allah selalu bersamamu. Maka Allah ingatkan dalam 3-4 ayat dalam Al-Quran, inna rabbaka ahata binnas, dan Tuhanmu lah yang meliputi dirimu. Tadi semua. Maka disinilah maka konsep mengenal diri ya sahabat Mas Ibrahim tadi semua menjadikan satu kemutlakan kepada kita. Karena tanpa mengenal diri kita tidak akan pernah kita mengenal Allah tadi semua. Kalau tidak mengenal Allah maka disitulah kalian akan kehilangan keyakinan pada Allah. Nafkah ilahiyah yang begitu besar dari Allah kalian tidak akan sadari. Betapa cerdasnya kalian itu. Betapa hebatnya kalian itu. Karena bagaimana mungkin tanajulatnya Allah, ta'ayyunatnya Allah, tajalliyatnya Allah lemot. Nah inilah. Tadi semua. Tidak mungkin. Inilah kata Abah, seumpama nenek-nenek dikasih iPhone. Tapi nggak bisa pakai. Gitu kan tadi. Manusia sekarang itu seperti nenek-nenek yang dikasih iPhone. Nah itu nggak sebanding lagi perbandingannya. Tapi kamu hanya gunakan dirimu itu hanya untuk makan, minum saja gitu kan tadi. Padahal betapa dahsyatnya diri manusia itu. Itulah makanya dari awal penciptaan sampai Allah berfirman sahabat, hal ata alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Telah datang satu masa yang mana manusia itu tidak bisa disebut. Nah itulah. Maka mari sedikit kita ke belakang dulu sebelum kita bicara tanajulat, ta'ayyunat, tajalliyat supaya kalian pede. Maka itulah keyakinan manusia memiliki derajat dari ilmu yakin akan naik ke ainul yakin, akan naik kepada hakul yakin, di penghujungnya adalah isbatul yakin. Kalau sudah kembali lagi, kalau kalian mengerti kalian adalah tanajulat, tajalliyat, ta'ayyunat, tadi semua ya. Maka begitu banyak ayat dalam Al-Quran tentang bagaimana Allah menjamin adalah segalanya. Rizki yang mayyasha kata Allah, ilmu yang mayyasha kata Allah. Bahkan kembali kepada Allah bighairi hisab tadi semua ya. Di penghujungnya adalah ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka tidak ada ketakutan. Hilanglah ketakutan pada dirimu. Pada saat engkau sudah memuncak kesadaranmu, maka akan terbukalah sesungguhnya adalah secara batinmu tadi semua. Maka disitulah engkau akan betapa nyatanya Allah. Dan disinilah sahabat, maka Abah sering jelaskan tentang istilah dekat dan jauh pada Allah. Dari dekat itu karena kamu adalah tanajulat, ta'ayyunat, dan kamu adalah merupakan tajalliyat, maka dekat itu bukan berarti dekat secara makhluk, sahabat ya. Maka bukan dekat antara tempat pada tempat, benda kepada benda, tetapi ada fananya dirimu karena lebur menyaksikan tadi tanajulnya dia. Ta'ayyunatnya dia, tajalliyatnya dia pada dirimu. Maka disitulah naik. Maka penglihatanmu sudah berpindah. Dari penglihatan ro'a dengan matamu.
berpindah pada nadhara, penglihatan hatimu. Masukin ke dalam basyirah, penglihatan mata hatimu. Dan muncullah penglihatan Allah yang disebut dengan absar tadi semua. Ya. Maka kalau disitulah maka kenapa kita disuruh oleh baginda Nabi adalah mematikan diri dalam hidup supaya kamu melihat Allah dengan penglihatan Allah. Inilah sebetulnya konsepnya. Maka orang yang sudah sampai di situ sahabat, kamu akan bahagia sebetulnya. Karena kamu mengerti bahwa kamu adalah siapa tadi semua ya. Itulah kenapa Allah selalu menyuruh kita adalah dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam dirimu apakah engkau sudah meneliti siapa dirimu. Nah disinilah seolah-olah kamu sekarang ini, ayo kamu adalah handphone yang canggih yang dari Allah, dengan memori, dengan tanpa giga yang terbatas, dengan kecepatan yang luar biasa, sekalipun kamu, kalau kamu sudah ngerti, akan fayakun tadi semua. Selan nafasmu adalah antara kata at-tanzih dan at-tasbih, antara istinsak, istinsar. Selan nafasmu adalah akan ada keyakinan. Tapi saya menyaksikan di lingkungan saya sendiri, di jemaah saya sendiri, ternyata memang kelihatan lemot gitu kan tadi semua. Ya, inilah yang kadang-kadang kenapa manusia ini sulit sekali gitu kan tadi. Perkara yang sederhana aja sulit. Apalagi perkara-perkara yang maha tinggi, yang maha syir, yang maha goib gitu. Itu perkara dohir saja terkadang. Itulah. Berarti selama kamu ada di sisi itu, maka keyakinanmu tidak akan tumbuh. Tadi semua ya. Jadi berarti gerak kamu itu masih dalam, bukan gerak dengan penuh kesadaran. Jadi belum bisa tubadil dalam gerakmu itu. Tadi semua ya. Jadi itu ya Mas Ibrahim. Jadi Abbas belum menjelaskan tentang tanajulat, ta'ayunat, dan tajaliyat. Tapi Abah akan mundur dulu sedikit sahabat. Pada saat Allah berfirman dalam hadis qudsi, Ana kuntu kanzan mahfiyah. Aku ini tersembunyi dan tertutup. Ahbabtu an urafa, tapi aku mau dikenali. Maka disinilah kisah Allah yang awal. Hal ata alal insanu hinu minad dahri lam yakun syai'a madkura. Telah ada pada satu masa kepada manusia, kepada insan, belum bisa disebut. Belum jadi tajaliyat, apalagi ta'ayunat. Nampak semua. Hakul mubin tadi semua. Nampak wujudnya, nampak segalanya tadi semua. Ya. Maka di alam al-hadratul ahadiyah, di alam ahadiyah, ya sahabat. Maka disitulah awal sesungguhnya adalah Allah yang disebutkan dengan al-faidul aqdas. Ya. Al-faidul aqdas itu adalah luluberan. Bahwa dia menyaksikan dirinya, bahwa dia menyaksikan ya dari pada saat dia itu di dalam, maka kata hikam, kanallah ala syai'a ma'ah wa huwal ana ma'al haikan. Dahulu Allah itu ada dengan sendirinya, dan hari ini pun ada dia sebagai adanya dulu. Ya. Nah, itulah dia menyadari, tapi dia ingin dikenali. Maka itulah dia membuat sebuah di al-hadratul ahadiyah itu adalah tajalilah ke dalam ahadratul wahidiyah ya. Muncullah yang disebut dengan al-faidul aqdas. Al-faidul aqdas itu adalah ternyata dia menyaksikan aku ini al-khaliq gitu. Nah itu. Maka disitulah nama muncullah asmaul husna. Jadi yang pertama itu adalah yang disebut al-faidul aqdas itu adalah asma dia muncul semuanya. Itu belum ada Nur Muhammad, bahkan sahabat. Belum ada Nur Muhammad. Sebelum Nur Muhammad. Ya. Masih di alam ahadiyat, alam kosong, alam dia. Goibul goib gitu. Di alam goibul goib. Ya. Maka muncullah tajali. Ya, belum tajali juga. Tajali goibi aja belum. Itu kan tadi semua.
tapi sudah muncul bahwa aku ini Al-Khaliq. Kalau aku Khaliq, masa aku disebut Khaliq kalau nggak ada makhluk gitu. Inilah awalnya sahabat. Maka nanti antara Khaliq dan makhluk ada hubungan yang disebut khuluq gitu. Maka nanti manusia itu sahabat yang disebut dengan tujuan Allah menciptakan takhallaqu bi ahlakillah itu akhlak Allah yang asmaul husna tadi. Yang Allah itu adalah tadi waktu di alam hadratul ahadiyah ada apa namanya ada yang disebut al-faidul aqdas adalah luberan kemuliaan dia. Dari pancaran cahaya dia itu muncullah Asmaul Husna itu. 99. Yang nanti di penghujung setelah tajali, kamu sampai ke alam tajaliyat, ta'ayyunat, maka nama yang ke-100 itu Al-Insan. Sahabat, pada diri setiap makhluk, pada dirimu, tadi semua. Ya. Maka disitulah pada saat dia sudah tajali pada dirimu, menjadikan insan, maka disitulah insan itu memiliki tadi segalanya, memiliki kemuliaan karena kamu sudah menyadari siapa dirimu tadi. Maka dari Asmaul Husna itu Allah tahu bahwa dia itu Al-Khaliq, maka dia butuh makhluk. Ya, dia juga tahu Ar-Razik, maka harus ada marzuknya. Masa dia adalah pemberi rizki, tapi siapa yang akan menerima rizki? Tuh. Terus dia juga Al-Alim, ahli ilmu. Siapa yang akan menerima ilmuku? Nah itu. Ya. Disitulah dari awali bahwa dia itu adalah Al-Khaliq. Maka dia. Masa Khaliq tidak ada makhluk. Dari semua. Ya. Tidak disebut Khaliq. Maka kata Abah. Dia itu khalaq. Salah satu tugasnya adalah khalaq. Menciptakan. Maka tidak akan berhenti penciptaan. Maka dunia ini kata Abah juga tidak akan pernah berakhir sebenarnya. Hanya diakhirkan satu masa. Nah itulah tadi semua akan kemudian kan dia khalaq. Karena dia itu pencipta. Kalau dia pencipta maka dia wajib ada yang diciptakan terus. Gitu kan tadi. Nah, inilah yang perlu dipahami lebih dalam oleh kita. Tadi semua. Ya. Makanya nantilah. Sampailah nanti pada saat semuanya dirancang ya. Karena itulah dia sudah merancang. Semuanya dirancang oleh Allah ya. Yang disebut dengan Khaliq, dia harus punya ada makhluk. Maka hubungan Khaliq dan makhluk adalah khuluq. Tadi semua akhlak. Nah, akhlak siapa? Nah, inilah tujuan kita berjalan di muka bumi ini. Kenapa kita disebut khalifah? Karena dia ingin mentajalikan sifat-sifat dia tadi itu. Nama-nama dia itu tadi. Misalnya Al-Khaliq adanya makhluk. Tadi. Ar-Razik adanya marzuk. Yang menerima rizki. Gitu kan tadi. Jadi itulah yang dikatakan pada Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Tadi. Allamal insana tadi. Khalaq apa namanya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq tadi. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Tuh. Karena dia ingin mentajalikan ilmunya kepada maka inilah yang tujuan. Maka kenapa kita disebut Iqra, baca tadi semuanya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Nah inilah insan. Yang nama kita yang ke-100, nama dia yang ke-100 harus tajali kepada dirimu. Sempurnalah dia dari awal. Karena dia ada 99 nama. Yang disebut Al-Faidul adalah Aqdas itu 99 nama. Pada saat engkau sudah tadi. Kau sudah mengerti bahwa engkau adalah iPhone yang canggih. Dan engkau menemukan kecanggihannya pada dirimu. Maka itulah engkau menjadikan nama dia yang ke-100. Yang disebut insan. Al-insan. Tadi semua. Ya. Nah itulah sahabat. Rancangan Allah. Maka yang dari Asmaul Husna. Maka tujuan kita hidup di alam dunia ini. Takhallaqu bi ahlakillah. Adalah menjalankan Asmaul Husna.
Maka tadi Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, semua Asmaul Husna. Pemaaf, penyayang, Al-Afu, Al-Ghafar, At-Tawwab, tadi semua ya. Tadi kemudian dia juga Al-Ghani, Al-Mughni, Ar-Razzaq, tadi semua. Tadi sahabat. Maka disitulah manusia itu adalah akan mentajalikan sifat goninya Allah, sifat mugninya Allah, sifat rozaknya Allah. Memang dari awal pun kita ini diciptakan, bukan diciptakan dia, tanajulat dari dia, ta'ayyunat penampakan dia, kemudian adalah tajalliyat adalah tajali turun, tadi ja'ala menjadi gitu loh. Dari dia yang dia ulang nanti dalam Al-Quran setelah nanti menciptakan adalah dia menjelaskan tentang siapa diri kita itu. Ini perlu dimengerti tadi kalau menurut Ibnu Arabi karena kita ada nafaqah ilahiyat itu. Kenapa manusia Allah itu seolah-olah marah dan kecewa kepada manusia. Ya ayyuhal insan. Nah itu mengulang. Ma gorroka bi rabbikal karim. Apa yang melelaikanmu? Apa yang membuat engkau bersedih hati? Apa yang membuat engkau miskin? Apa yang membuat engkau bodoh? Apa yang membuat engkau lemah? Engkau itu tanajulat. Engkau itu ta'ayyunat. Engkau itu tajalliyatku, kata Allah. Itulah Allah tanya lagi. Ya ayyuhal insan. Ma gorroka bi rabbikal karim. Dan dia menggunakan nama Al-Karim. Maka dia kembali mengingatkan kita tentang pencipta. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Fi ayyi surati ma sya'arokaba. Tadi semua. Tadi alladzi khalaq. Pada saat, ingatlah pada saat aku menciptakanmu. Tadi. Alladzi khalaqa fasawwaka. Aku sempurnakan dirimu. Dengan sifat-sifatku. Sahabat. Maka inilah, jangan mengeluh. Tadi semua. Sadarilah nafaqah ilahiyat yang ada pada dirimu itu. Sadarilah, maka kata Ibnu Arabi, banggalah dirimu itu. Pedeklah dirimu itu. Karena ada nafaqah ilahiyat. Karena engkau tanajulatnya Allah. Ta'ayyunatnya Allah. Tajalinya Allah. Coba. 3 hal, tanajulat, ta'ayyunat, tajalliyat. Kurang apa coba? Maka sungguh aneh kalau manusia itu tidak naik tadi semua. Dari ilmu yakin, ke ainul yakin, ke hakul yakin. Harusnya sampai kepada adalah isbatul yakin tadi semua. Penglihatan dari ro'a, pindah ke nador. Pindah ke basyirah, pindah ke absar. Menggunakan penglihatan Allah. Nah disitulah engkau akan melihat Allah dengan penglihatan Allah. Sahabat. Tadi semua. Ya. Nanti Abah di akhir akan bahas juga bahwa kita ini adalah secara ilmu pengetahuan cocok. Ya. Pada saat kita tajali menjadi makhluk materi ini. Semua yang materi ini. Yang berbentuk fisik ini semua. Di alam fisika ini sesungguhnya adalah energi yang memadat. Dan energi yang memadat berasal dari cahaya. Itulah tanajulat. Tadi, kenapa tadi Allah bersumpah watin, wazaitun, waturisin, wahadal baladil amin. Ya memang tentang bicara tubuhmu itu. Waunya wau kosam. Seolah-olah Allah bersumpah demi Allah. Demi buah tin. Demi buah zaitun. Demi ada bukit turisin. Yang akan menjadikan wahadal baladil amin. Adalah pada dadakmu di sini. Maka itulah nanti bicara dengan Tuhan itu adalah kata Abah juga. Ini adalah qalbul mu'min baitullah. Ada kaf, ha, ya, ain, son. Pada dadakmu itu. Itulah kenapa di situ di dadakmu itulah persoalan. Di dadamu itulah kesempitannya. Itulah yang harus kamu rubah. Bagaimana merubah dadamu. Melebarkan dadamu.
membelah dadamu, menancapkan kalimatul taqwa itu, kalimatul iman itu, kalimatul tauhid itu. Karena engkau ada nafkah ilahiyat pada dirimu, karena dirimu adalah tanajjulat, ta'ayyunat, tajalliyat yang sempurna dari dia. Cuma sekarang manusia itu adalah tadi handphone canggih yang tidak bisa menggunakan. Tadi kamu dikasih, tadi kata Abah juga, nenekmu dikasih iPhone, tapi dia nggak bisa pakai. Nah, manusia pun dikasih tubuh yang hebat ini nggak bisa pakai. Tadi semua. Nafkah ilahiyat yang begitu dahsyat pada dadamu itu nggak bisa pakai. Nah itu ya sama aja kan. Saya akan buktikan oleh kamu. Apa artinya handphone iPhone kalau kamu hanya bisa WA dan telepon doang? Secanggih-canggihnya telepon itu nggak bisa dipakai oleh kamu. Tadi semua. Nah itulah kenapa manusia diajarkan harus bangun dari tidur. Tadi semua. Itulah maka Allah ingatkan waktu kisah Abu Bakar dan Nabi Muhammad ada di dalam gua Hiro. La tahzan. Jangan bersedih hati. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya kita bersama Allah. Allah bersama kita. Maksudnya apa? Ya itulah. Karena kamu tajalliyat, ta'ayyunat, ada tanajulat, tadi semua. Nah, cuma dia itu ada kalau keyakinanmu ada. Tadi semua. Kalau enggak melepaskan tadi, nah inilah yang menjadi penghalang diri kita adalah jasad kita ini masalahnya. Jadi handphone lupa pada SIM card tadi semua. Padahal dia itu diadakan untuk eksis dia, bukan eksisnya kita. Ini kembali kita ini. Makanya kenapa inna dina indallah, agama itu di sisi dia gitu. Agama itu di sisi dalang tadi semua. Nah inilah yang harus dirubah. Kalau tidak dirubah, nah itulah tadi berarti sudah gagal dari tujuan awal. Bahwa kita tajalliyat, tanajulat, ta'ayyunat. Maka akhirnya menjadi handphonenya canggih tapi nggak bisa pakai gitu kan tadi. Itulah kenapa selalu Allah ingatkan bahwa kita ini wafi anfusikum afala tubsirun, dan dalam dirimu pernahkah kamu meneliti siapa dirimu? Kemudian ayat lain ikra kitabaka kafa binafsika al yauma alaika hasiba. Tadi semua ikra, baca kitab yang ada pada dirimu itu. Sebenarnya dirimu tajalliyat, tajallinya Allah. Apa itu tajalli? Tajalli itu kata Abah seperti asbak kayu dan kayu. Yang menjadikan segala sesuatu itu yang menjadi sesuatu. Berarti kalau begitu seluruhnya ini Allah. Allah lah segala sesuatu ini. Tapi segala sesuatu itu bukan Allah. Nah itu. Allah lah segala sesuatu. Tapi segala sesuatu bukan Allah. Maka tadi kita harus paham di situ. Tadi semua. Kata beras. Nasi kuning itu aku. Nasi buduk pun aku, kata beras. Nasi merah pun aku. Nasi wuduk pun aku. Nasi kucing pun aku. Tapi nasi kucing bukan beras. Nasi wuduk bukan beras. Nah, tinggal di sini kamu memainkan rasa. Supaya tadi tanajulat, ta'ayyunat, tajalliyat kamu rasakan. Sehingga engkau bisa gunakan tubuhmu ini. Karena memang ini adalah sampai Allah bersumpah untuk penciptaan tubuh kita ini. Watin, maka wawunya 4 sumpah. Waw qasam. Demi Allah, demi buah tin, demi buah zaitun. Nah, itulah kenapa nanti pada saat Allah ingin menjelaskan hubungan kita. Nah inilah nanti kita akan bahas nanti sahabat. Jadi Allah itu dari awal pada saat dia mengetahui dirinya al-khaliq. Maka masa aku al-khaliq gak ada makhluk gitu. Kenapa aku ar-razik gak ada marzuk kan gitu. Karena tadi muncullah Asmaul Husna yang 99. Tadi luber dari Al-Faidul Aqdas. Adalah luberan cahaya nur Allah kepada Asmaul Husna itu. Nah itu dari situlah nanti akan muncul a'yan sabitoh. Hakikat ruh. Ya a'yan sabitoh itu adalah hakikat ruh.
hakikat ruh Allah di situ. Awwalu ma khalaqallahu ruhi. Nah itulah. Ya. Awwalu ma khalaqallahu nuri, itu awal. Dari nurnya Allah tajalilah awwalu ma khalaqallahu ruhi, ruhku. Nah, dari ruh Muhammad lah semuanya. Tapi Muhammad itu adalah diri dohirnya Allah. Tapi itu baru rancangan, ya. Jadi yang disebutkan yang sabitoh itu adalah ma bainal wujud wal adam, antara ada dan tidak ada. Jadi itulah rancangan. Allah sudah merancang akan menciptakan segalanya dari A sampai Z. Tuh, maka apa? Penciptaan Allah itu tidak nyicil. Allah itu mencicil, itu tidak mencicil. Semuanya sudah dibereskan semua dari A sampai Z. Tuh. Dari innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tuh. Itulah kenapa ada kaitan surat Al-Fatihah dan surat Yasin. Pada Fatihah disebut Ummul Quran, pada Yasin disebut Qalbul Quran. Walaupun ujungnya sama-sama hanya mim nun dan mim nun. Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Mim alhamdulillahirabbil alamin nun. Arrahmanirrahim mim malika yaumiddin nun. Terus mim nun Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nur Muhammad gitu. Sampailah pada Qalbul Quran Yasin. Nah, itu kalau kamu sudah mengerti nanti. Setelah dari mufatahah tadi adalah jadilah dirimu, qalbumu sudah jadi Yasin. Maka engkau adalah dia sudah dirindukan oleh Allah, diundang engkau Yasin, wahai Sin. Siapa yang dipanggil Sin ini? Adalah kita yang sudah sampai pada 3 martabat tadi. Watin, wazaitun, waturisin, sudah sampailah dadanya. Wahadal baladil amin. Berarti di sodnya ini sudah sampai di sini sudah. Maka disinilah keyakinan itu ada di dadamu itu dari semua. Ya. Maka itulah kenapa kata Abah surat Al-Insyirah diawali dengan alam nasrah dari semua. Laka sodrok. Alam nasrah laka sodrok. Tadi ya. Maka sodrok itu adalah mudhof ilaih. Alam itu istifham. Karena Allah ingin menegaskan tentang betapa kayanya di dadamu itu. Betapa hebatnya kamu itu. Sampai Allah mengeluarkan surat An-Nur 35. Allahu, nah itulah awal penciptaan. Allahu mubtada, nurus samawat, khobar mubtada. Nah inilah yang nanti menjadi sumber dari segala sumber dari semua. Ya. Jadi yang disebutkan Asmaul Husna itu muncul dari Asmaul Husna muncul yang sabitoh itu adalah merupakan yang disebutkan ma bainal wujud wal adam, antara wujud dan antara ada dan tidak ada, rancangan. Belum diwujudkan, baru rancangan Allah dari semua. Jadi tapi sudah direncanakan tapi belum nyata, ya. Jadi sudah dilakukan penciptaan tentang bumi, tentang ini, tentang manusia dari A sampai Z sampai akhir sudah dirancang oleh Allah dari semua, ya. Nah, disitulah setelah itu, nah tentu kan semuanya rancangan seperti seorang insinyur ingin membuat bangunan, nah itu Allah juga sama tuh. Maka di dalam kitab Kifayatul Awamil ada Tasrul Qadim, ada Tanzizi Qadim, tadi semua ya. Dirancang oleh Allah apa yang akan dibuatnya tadi semua selesai semuanya. Maka di ujung Yasin juga dijelaskan lagi oleh Allah. Maka kenapa surat Yasin itu adalah antara nun sama dengan mim. Yasin nun. Wal Qur'anil Hakim mim tadi. Innaka laminal mursalin nun. Ala siratim mustaqim mim. Terus tadi. Mim nun, mim nun, mim nun, mim nun, mim nun pada Yasin itu. Itulah kenapa surat Yasin disebut Qalbul Quran. Nah, mana Qalbul Quran pada dalam inilah dadamu di sini letaknya. Yasin dari semua. Sod Yasin adalah di dada sini.
Nanti kelebarannya ada di sini. Lebar, lebur, labur, luber pada dadamu itu. Kebahagiaan ada pada dadamu itu. Ketenangan ada kebahagiaan pada dadamu itu. Semuanya. Maka itulah Allah ingatkan tentang surat Al-Insyirah dari mulai alam nasrah laka sodro di dada. Maka disinilah letak kebahagiaan atau disinilah letak kesedihan, disinilah letak masalah. Seberapa lebar dadamu itu. Lebar bahagia tadi semua. Tadi sempit tadi terbuka iman, tertutup kafir tadi semua ya. Inilah tentang dada sahabat. Maka itulah kisah baginda Nabi pun dibelah dada itu ada. Kemudian dalam amaliyahnya datangnya talqin itu adalah maka kata Nabi lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinkan kepada orang yang mau mati kalimat la ilaha illallah. Nah, semua kita manusia bahkan yang belum lahir pun akan mati, maka tanamkan kalimat tadi lakinu mautakum bila ilaha illallah. Tapi tadi yang menanamkannya, yang mengukakan orang yang hidup, bukan orang yang mati. Tadi semua, tidak semua orang bisa mentalkin. Ya, tidak semua orang bisa melakukan baiat. Karena hanya dia yang sudah hidup, yang bisa menghidupkan. Hanya yang hidup yang bisa menghidupkan. Tadi semua. Kalau kalian sudah bertalkin berkali-kali tapi tetap juga pusing, ya berarti itu pasti yang nalkinnya itu belum hidup gitu kan tadi semua ya. Nah ini ya sahabat ya, dari setelah rancangannya udah selesai maka tadi innama di penghujung Yasin itu innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kembali lagi di penghujung Yasin itu nun. Sama di penghujung Fatihah itu nun waladdallin. Nun. Tuh, penghujung. Makanya kalian perhatikan antara Yasin dan Al-Fatihah. Maka itulah Al-Fatihah disebut Ummul Quran, Yasin disebut Qalbul Quran. Itu tubuhmu itu sendiri tadi semua. Maka itu tadi Iqra kitabaka kafa binafsika. Bacalah Quran yang pada dirimu itu. Itulah maka tadi kata Ibnu Arabi tadi semua dia katakan sungguh aneh manusia ini tidak bahagia gitu kan. Sungguh aneh manusia itu keyakinannya lemah. Padahal ada nafkah ilahiyah yang sudah Allah tajalikan pada dirinya. Dikasih bekal yang luar biasa. Bahkan dia menjadi namanya dia yang ke-100. Kamulah setiap individu adalah disebut insan. Maka Abah sudah jelaskan, perjalanan manusia itu puroda. Maka perjalanan dirimu pun di penghujung perjalanan hidupmu adalah al-insan. Maka namamu yang dohir di dunia ini adalah nama yang ke-101. Nama 100 Allah disempurnakan oleh dirimu. Maka berarti pada saat engkau yang 101 itulah sudah bernama Muhammad sebenarnya. Siapapun kamu adalah Muhammad. Itulah kata Allah, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khatamun nabiyyin. Tuh. Kau sudah mentajalikan, melahirkan. Tadi karena kata Abah juga Adam itu Muhammad. Nuh juga Muhammad. Yusuf Muhammad. Hakikat di dalamnya. Nur Muhammad. Tajalinya Nur Muhammad sempurna. 124.000 itu adalah Nur Muhammad. Dia adalah presiden. Tetapi yang menjabatnya disebut Adam, Idris, Nuh, Sis. Itu penjabatnya. Tapi yang disebut Muhammad adalah tidak tadi. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khatamun nabiyyin. Tuh. Maka berarti sebetulnya perjalanan dirimu adalah sampai kepada hakul yakin, isbatul yakin. Kalau kau sudah jadi Yasin tuh, sudah jadi Muhammad dari semua. Maka itulah salah satu dalam kitab Dalail, salah satu nama Rasulullah itu adalah Yasin tuh, Toha tuh tadi semua. Ya, ini Yasin. Kan tadi
Karena Allah sudah mengatakan Bukit Tursin, watin, wazaitun, waturisin, wahadal baladil. Nah, kalau sudah hadal baladil amin, berarti dadamu sudah menjadikan kota yang nyaman, yang bahagia. Kalau kata Allah adalah man dakhalahu kana amina. Siapa yang telah masuk ke dalamnya, amanlah dia. Itulah kata hadis baginda Nabi. Dalam sodrunmu ada kolbun, dalam kolbunmu ada fuadun, dalam fuadmu ada sagofun, dalam sagofmu ada lub, dalam lubmu ada syir, dalam syirmu ada la ilaha illallah. Dan kata Allah dalam diskusi, la ilaha illallah itu hisni, bentengku. La ilaha illallah itu ana. Akulah la ilaha illallah. Man dakhalahu, siapa yang sudah masuk pada bentengku, tadi semua. Faqad umina min azabi, amanlah dia. Maka disitulah ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yazanun. Tadi semua. Mana ada orang-orang yang sudah gitu takut dosa, mana ada dosa lagi. Bahkan tadi kalau orang masih punya dosa itu berarti belum mati dia itu. Tadi semua. Tadi sudah tidak ada lagi hilang rasa. Tadi semua. Sahabat. Tadi semua. Ya. Jadi pahami ya. Jadi dari situlah. Maka setelah Allah rancang tadi semua. Baru sampai di pada A'yan Sabito. Ya. Itulah yang disebut dengan nuktoh. Adalah markazi itu hakikat titik bah. Ya. Dari situlah. Hakikat titik ba itulah yang disebut Nur Muhammad tadi semua ya. Hakikat titik ba itulah Nur Muhammad. Maka tadi ikro bismi. Kalau kamu muka alif bismi. Bismi di depannya ada alif. Siapa yang muka Allah harus lewat titik ba. Ikro bismi. Barulah. Siapa yang mau ketemu dengan titik ba? Ketemu dengan shin. Itulah. Ala yashin Habibillah, salatullah, salamullah, ala toha rasulillah, salatullah, salamullah, ala yashin habibillah, yasin, wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin. Pasti ala syiratil mustaqim. Kamu sudah jalan yang lurus tadi. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak mungkin kamu masuk ke dalam golongan waladdallin. Tadi semua. Ya. Tadi sahabat. Indah Al-Quran pada dirimu. Tadi semua ya. Kamu tidak akan faham Al-Quran di luar dirimu sebelum kau kaji Al-Quran pada dirimu. Dari situlah ya. Maka setelah rancangannya tadi selesai, kan belum. Baru rancangan. Tadi innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tadilah. Maka dia menciptakan kepada tadi yang nuktoh semua. Nuktoh yang disebut titik bah. Semuanya berasal bikana makana, biyakunu mayakunu, wa wujudul awalin bi. Karena titik bah lah segalanya ada. Karena Allah lah segalanya ada, dan karena adanya Allah lah segala yang belum ada akan ada. Karena adanya Allah lah segala yang sudah ada, dan karena adanya Allah lah segala yang belum ada akan ada. Itulah hakikat titik bah. Yang disebutkan hakikat alam wahdiyah tadi semua. Alam titik tadi. Alam titik satu tadi semua. Ya. Sahabat tadi semua. Nah disinilah kamu harus paham Mas Ibrahim. Pada saat tadi kamu tanyakan kepada Abah tentang tajalliyat, ta'ayyunat, tanajulat, nah itulah tadi semua. Jadi kita ini boleh disebut tanajulat karena memang kita tanajul. Kapan tanajulnya? Dari rancangan Allah tadi mengatakan ada hal ata alal insanu hinu minad dari lam yakun syai'a madgura
dalam Al-Quran telah ada satu masa kamu belum disebut, kemudian dijelaskan oleh dia dalam hadis qudsi, ana kuntu kanzan mahfi, aku tersembunyi. Nah sekarang yang tersembunyi tadi luberlah dengan jadi Asmaul Husna, tadi dia disebut Al-Khaliq, karena itulah perlu adanya makhluk. Tuh. Dia disebut Ar-Razik karena dia butuh marzuk. Tadi semua ya. Bahkan dia mengajarkan kita malam ya'lam. Tadi semua ya. Maka itulah di awal penciptaan kamu dia tiupkan ruh, faida sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Itu hakikat Adam yang pertama, ruh ditiupkan, disitulah sudah Al-Quran sudah ditanamkan dalam jiwa kita. Al-Quran itu 30 juzu sudah ada pada diri kita. Sahabat, semua ilmu sudah ada pada diri kita. 30 tadi semua. Nafakhtu fihi mir ruhi. Pantas semuanya harus tunduk pada ruh. Faqa'ulahu sajidin. Sujudlah kamu pada ruh itu. Bahkan seluruh malaikat, fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblis. Nah inilah manusia yang tidak mengenal dirinya itu dikatakan illa iblis. Tadi semua ya. Bahkan Syekh Amin Al-Qurdi dalam kitab Tanwirul Qulub, orang yang tidak mau mengenal dirinya sama dengan tidak mau mengenal Allah. Orang yang tidak mau mengenal Allah illa iblis. Tadi semua ya. Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Tadi fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblis. Ya. Jadi inilah sahabat. Jadi setelah Allah merancang semua, kan tadi butuh pembawa nih. Siapa yang membawa itu tadi? Allah jelaskan surat An-Nur, Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Itulah hakikat a'yan sabitoh, nuktoh, titik ba. Itulah hakikat Nur Muhammad yang menjadikan sebab asalnya segala makhluk tadi semua. Aslukul maujud, segala yang maujud dialah. Maka kita pun harus kembali kepada titik itu. Kita berasal dari titik itu, kita harus kembali pada titik itu. Kalau harus tadi untuk mengenali betapa canggihnya dirimu itu tadi semua ya. Betapa hebatnya sampai dari awal pun kita sudah diberikan karomah, walakon karomna bani Adam tuh tadi semua. Karena kita ini bukan ecek-ecek tadi semua ya. Itulah maka sungguh aneh kalau orang keyakinannya hilang, masalah ekonomi, masalah apa. Allah Robbi, kamu itu dari awal harus mentajalikan, dari awal pun dia ingin nyata. Maka itulah kenapa kita disebut ta'ayyunat, karena kitalah kenyataan yang bisa dilihat. Itulah kenapa Allah disebut hakul mubin. Hakun adalah nyata, mubin pertelo, sangat jelas. Tuh. Sangat, tidak ada yang paling jelas kecuali dia. Dialah paling jelas-jelasnya. Nah, itu. Maka kata Imam Ghazali, tidak ada cahaya yang paling di atas cahaya. Kalau dia ada yang dohir, tidak ada yang paling dohir kecuali dialah yang paling dohir. Kalau di antara paling indah, tidak ada yang paling indah, dialah yang paling indah itu. Maka disinilah kenapa makhluk sudah hilang dia. Berarti dia sudah kecil di matamu, di hatimu. Disitulah engkau kehilangan. Itulah yang Allah ingatkan. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi surati ma sya'araka. Di situ sahabat. Ya. Jadi nanti sahabat Abah hanya live sekali-sekali saja. Sesuai kalau ada pertanyaan yang belum Abah bahas, Abah akan tetap bahas. Ya. Tapi serasa-rasanya sih kayaknya sih sudah ya di semua ini. Dan tadi Mas Ibrahim itu minta dari kemarin ke Abah, kenapa nggak live dan sebagainya. Walaupun sekarang ini masih banyak sahabat adalah pertanyaan makan tiap hari, tapi tidak apa-apa ya. Jadi disitulah sesungguhnya maka Nur Muhammad itu boleh disebut makhluk, boleh juga disebut tidak makhluk. Disebut kholik, iya disebut makhluk.
Jadi antara makhluk antara makhluk dan Khalik, Nur Muhammad itu perantara. Tadi dia adalah tadi awwalu ma khalaqallahu nuri, awwalu ma khalaqallahu ruhi. Dari nur Allah lah turunlah menjadi ruh Muhammad, dari ruh Muhammad lah terjali pada segala ruh. Maka tadi kata Abah, pemain kehidupan ini hanya 3 saja, Adam, Muhammad, dan Allah. Tuh gitu. Adam hanya untuk identitas. Maka bicara Adam, kamu jangan bingung. Apapun yang kamu sebut itu Adam. Wujudnya Muhammad, hidupnya Allah, gitu. Maka itulah kenapa dalam hadis qudsi Adam Abu Jasad, Muhammad Abu Ruh, Allah Abu Hayat. Itu tadi. Gitu. Kan tadi materi ini dari energi, energi ini dari cahaya, cahaya itu tajalli min tajaliyatillah, dari Allah. Tuh, ya. Maka setelah muncul menjadi Nur Muhammad, baru sampai pada Allah itu tajalli goibi namanya. Ya, sudah mulai ada penampakan Allah pada sifat tadi, pada sifat tadi semua. Ya, jadi itu ya sahabat, kurang lebih penjelasannya bahwa kita ini harus merasa bangga. Kita harus bahagia. Harus yakin. Tadi semua. Itulah kenapa derajat keyakinan manusia. Dari ilmu yakin ke ainul yakin, ke hakul yakin, ke isbatul yakin. Dari situlah sesungguhnya yang disebut kesadaran. Nah, kesadaran tadi, karena pada saat tadi dari a'yan sabitoh itu kesadaran sempurna sebelum ditiupkan ke jasad. Tetapi pada saat masuk ke jasad inilah jadi kesadaran rendah. Kan tadi kata Allah, di Allah itu ada tanajulat. Tanajul, turun. Turun kemana? Summa rodadnahu asfala safilin, ke tempat yang rendah. Asfala safilin. Disebut dunia, danaya, rendah. Jadi tubuh kita ini rendah sebetulnya. Tapi disinilah juga adalah kamu harus bisa menaik lagi ke atas. Tanajulat, tanajul, secara tanajul, tapi secara taroki, kamu harus kembali lagi. Inna lillahi, proses tanajulat, wa inna ilahi roji'un, proses tarki. Dan itu harus kembali dari sekarang. Tadi semua. Ya. Jadi gitu Mas Ibrahim ya. Nah, kalau seandainya Mas Ibrahim belum menemukan kepedean, berarti disitulah karena kamu belum mengenal kepada dirimu sendiri. Tadi semua. Ya. Berarti harus diaktifkan adalah pada dadanya. Itulah kata Allah. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu mubtada. Nurus samawat khobar mubtada. Masalu nurina. Allah membuat perumpamaan. Masalu nurihi kamiskat. Aku membuat jantung miskat pada dirimu. Aku membuat istana di dadamu. Itulah kenapa qalbul mu'min baitullah. Qalbunya manusia inilah sejati. Bukan Ka'bah sana. Disinilah rumah Allah itu. Dia yang mengatakannya. Dan Allah tidak ada yang mengatakan aku di Ka'bah. Tidak ada. Dia mengatakan aku adalah, inilah rumah. Seolah-olah tadi karena dia mutajalliyat, ta'ayyunat. Tadi semua. Tanajulat. Maka dia telah menciptakan. Itulah maka disebut, Abah bilang, nafaqoh ilahiyah. Di mana adanya? Di dadamu itu al-yakin itu. Maka itulah perjalanan kamu itu seolah dari alif menuju ya. Kamu adalah dari alif menuju ba, menuju ta, menuju jahakho. Maka ada di situ ada tahalli, tahalli, tajalli. Barulah za, dikir. Kalau ngeliat begitu nggak ada dikir. Dikir apa yang kamu ingat? Tadi semua. Ya. Sampai kepada ya, yakin. Huruf hijaiyah itu dari alif sampai ya. Dan Quran tubuhmu adalah juga sama. Dari bismillah, bismi, sampai kepada Rabbin nas di ujungnya. Tadi, min syarril waswasil khannas. Tadi semua. Tadi. Maka penghujungnya adalah shin. Tadi, maka engkau kalau sudah sampai yasin tuh. Disitulah engkau akan terjadi. Berarti sudah merupakan tajalliyat, tanajulat, ta'ayyunat. Berarti kau sudah sampai kepada puncak Bukit Tur Sin, Watin, Wazaitun,
Watin tubuhmu. Wazaitun tadi adalah dadamu. Zaitun itu. Makanya di dalam tadi masalu nurihi kamiskatin piha misbah. Al misbahu pi zuzaja. Az-zujajatu ka'annaha. Tadi kau kabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Zaitunatil la syarqiyati wala gorbi. Zaitun tadi adalah zaitun. Kamulah zaitun. Nah inilah. Zaitunatil la syarqiyati wala gorbiyah. Yakadu zaituha. Nah yakadu zaituha. Yudi'u walam. Maka nurun ala nurin. Semua. Itulah kenapa kata Abah juga. Setiap bayi yang lahir itu disambut dengan berjanji. Karena yang datang itu adalah Rasulullah. Tadi semua. Mana Rasulullah? Siapa Rasulullah yang kau sambut itu? Muhammad. Tadi semua. Maka itulah kenapa pada saat datang adzan di telinga kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi semua. Barulah. Asyhadu an la ilaha illallah. Karena menyambut siapa? Ruhmu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Untuk menyambut jasad. Kalimat yang 7. Tubuhmu 7. 7 latifah. Tadi semua. Ya. Kamu itu yang diadanin itu. Maka pada saat lahir, kamu diadanin oleh bapakmu. Di telinga kananmu adan, di telingamu iqamah. Tadi semua. Nanti pada saat kamu masuk kubur, di telingamu azan, di telingamu iqamah. Di tengah-tengah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Untuk apa? Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Untuk kamu menang. Supaya kamu bahagia. Supaya kamu pindah keyakinan. Sifat Allah tadi tajalli pada dirimu. Ilmu, al-ghani, al-mugni, al-razak. Kenapa tidak muncul sifat itu? Karena di sini terjadi sifat-sifat tadi benci, dengki. Apa bisa menyaksikan kok? Tadi. Jadi pada dasarnya saya lihat secara latifahnya orang itu. Ternyata di dadanya itu masih ada kebencian, kedengkian, kemarahan. Marah boleh, tapi marah karena Allah. Tuh. Kedengkian. Akhirnya sifat dia tidak tajalli. Karena gagal untuk takhalli. Mencabut sifat-sifat yang bukan sifat dia. Karena dari awal pun kamu adalah makhluk, dia khalik. Dan kita ada hubungan khuluk, akhlak. Tapi akhlak yang dilahirkan adalah takhallaqu bi akhlaqillah. Tadi sifat dia itu yang ingin tonjolkan kepada dia. Dia khalik, kamu makhluk, hubungannya adalah khalik. Dia adalah razik, kamu marzuk, yang menerima rizki. Itulah yang ingin disambungkan sama dia antara razik dan marzuk. Antara khalik dan makhluk, sahabat. Ya. Itulah maka ini kata Abah juga, dunia ini dongeng dia. Manusia saja sok tahu. Oh ya orang sekarang ini ngomongin siksa kubur barza, sok tahu. Coba kamu bayangkan, kalau ada wayang ngobrol tentang nerakanya Tuhan. Tuhannya dalangnya ketawa itu. Ini wayang-wayang tolol, karena nggak ngerti gua, lu ceritain neraka gua, surga gua. Coba kamu pikirin, kalau ada wayang ngobrol tentang nerakanya dia. Nah, coba. Hari semua, pasti kamu geli lihatnya. Tapi inilah sekarang orang-orang yang nggak ngerti itu bicara neraka, barja, sirot, apa semua. Tuhannya lah yang dituduh. Padahal dia ingin ngedongeng, dia ingin tajalikan sifat dia, malah
Kamu lebih percaya manusia yang bercerita tentang tadi. Inilah penyebab manusia sekarang, terutama orang Islam, tidak berkembang karena tadi. Dari awal, dari kecil, doktrin neraka, siksa kubur, barja. Itulah. Akhirnya muncul penderitaan karena kau tanamkan dengan tadi semua. Karena kau nggak ngerti bagaimana Allah itu tanajulat pada dirimu. Tajalliyat pada dirimu. Ta'ayyunat pada dirimu. Bukan untuk itu. Tapi untuk memperlihatkan justru tadi yang tadi Asmaul Husna yang 99 itu. Supaya tajalli kepadamu menjadi asmanya yang ke-100. Pada saat asmamu yang ke-100 Al-Insan itu turun, maka engkau sekarang sudah mentajalikan sifatnya seluruhnya. Al-Ajiz, Al-Jabbar, Al-Qahar, semuanya. Tadi sahabat, ya. Nah ini kurang lebih, makanya ini yang harus dipahami tadi semua. Kalau nggak begitu, berarti kamu itu iPhone canggih, tapi nggak bisa make. Gitu kan tadi. Akhirnya menderitalah di dunia ini. Paling-paling yang ada beda, kalau seandainya telepon itu hanya untuk SMS, ya udah nggak usah pakai iPhone canggih, pakai cinit-nit aja udah. Jadi sekarang ini badanmu itu adalah iPhone yang canggih, tapi kamu pakai sebagai cinit-nit. Gitu. Hanya untuk WA, telepon, halo, gitu doang. Padahal inilah yang harus dipahami. Ada nafkah ilahiyah yang ada pada dirimu yang kamu tidak lahirkan. Itulah kata Abah juga. Kenapa itu tidak terjadi? Karena tadi muharramnya Ayub tidak bebas dari penyakit kulit, Yakubnya tidak bebas dari buta, Yusufnya masih dibui, Musanya masih tarung sama Fir'aun, sementara Ibrahimnya masih dibakar oleh api, dan kemudian Nuhnya masih kena banjir bandang. Inilah yang terjadi. Dan Muhammadnya belum hijrah dari Mekah ke Madinah, gitu bahasanya tadi semua. Masih sekitar Abu Jahal, itu. Nah, itulah akhirnya sekarang orang Islam sadar nggak sadar ngaku-ngaku umat Muhammad, tapi sebenarnya banyakannya umat Abu Jahal gitu kan tadi semua. Tapi bodoh Abu Jahal itu. Tadi Abu itu bapak, jahil, bodoh tadi semua. Nah ini tadi handphone yang canggih nggak bisa make, berarti Abu Jahal kan sebenarnya. Maka siloka-siloka itu harus dipahami. Ya. Maka disinilah sahabat, maka kalau kamu nanti sudah, tadi kata Abah juga, bayi yang disambut itu tadi. Karena kamu diadankan dengan kalimat la ilaha illallah, dikomatkan dengan kalimat la ilaha Muhammadur Rasulullah, disuruh sholat untuk mendapatkan hayal falah kemenangan, adalah untuk mendapatkan kebahagiaan, sholat jalan terus. Sedih jalan terus. Assalamualaikum, nggak ada keselamatan. Warahmat, nggak ada kasih sayang. Wabarakatuh, nggak ada keberkahan. Cuma dapat gedek doang aja tadi semua. Tadi. Kalau bahasa guru saya dulu, pulang sholat dapat daki, pulang sholat dapat daki. Gitu kan tadi semua. Itu ya sahabat. Maka kalimat itulah yang ditanamkan. Karena dari awal pun Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Maka masalu nurhi kamiskatin piha misbah. Aja al-misbah. Maka tadi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta ikshirun wa goli, anta misbahu suduri. Itu kan pada saat bayi datang itu, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Muayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini, imam kiblat dohir dan batin. Haidah, ya Allah, begitu indahnya sebetulnya Islam sudah dipersiapkan. Tapi tetap saja ngelakukan, sadarnya nggak ada.
Karena nggak ngerti tadi bagaimana tanajulat, ta'ayyunat, tajaliyat kita hadir ke alam dunia ini. Pada saat Allah sudah katakan tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, untuk itu saja kita barusan yang Abah jelaskan. Tadi kita diciptakan itu untuk menyatakan kenyataan dia. Maka ta'ayyunat, tajaliyat itu adalah. Jadi kita ini hanya wayang-wayang dia. Nah, bagaimana kita ini harus makan tadi? Bagi orang yang sudah ngerti, sholatnya sudah mengerti apa itu yang disebut dengan qasar, ta'arud, ta'yin, ikhram, mi'raj, munajat, tubadil. Tuh. Udah tubadil tadi semua. Nah, yang tubadil itulah berarti kamu sekarang sudah bisa menggunakan handphone iPhone yang canggih. Dirimu adalah iPhone Tuhan tercanggih yang pernah diadakan tadi semua. Itulah manusia, bisa nembus tembok, bisa menghilang, bisa apa, bisa menciptakan apapun yang dia mau. Kalau sudah sampai di situ, ya. Maka itulah kenapa mereka yang mendapatkan penelitian, baik si Einstein maupun si Fermion maupun si Boson, akhirnya terciptalah nanti pesawat terbang, ciptalah ini tadi, karena mereka ngerti hakikat penciptaan dirinya. Tadi semua, ya, tadi semuanya. Dan itulah juga dia mengerti ternyata Allah itu bako. Maka oleh Einstein ketemu hukum kekekalan energi. Karena semua materi ini energi. Dan setiap energi itu adalah kekal. Oh iya, karena yang dilihat oleh Einstein itu ruh manusia. Dan kata Abah juga, kematian itu tidak ada. Hanya ganti casing. Maka itulah Nabi bersabda tadi. Kan tadi itu kan hakikat yang Allah yang sabitoh itu adalah hakikat Allah. Ruh Allah yang tiupkan pada diri kita. Masa ruh Allah mati? Kan begitu. Maka disinilah manusia yang takut mati karena nggak ngerti siapa dirinya. Takut siksa kubur karena kamu nggak ngerti siapa dirinya. Takut neraka pasti kamu nggak ngerti siapa dirimu. Tuh. Maka bagi orang yang sudah sampai di situ, ada lagi apa yang takutkan? Apalagi dosa. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Aku tidak takut karena akulah segalanya. Nah itulah sahabat kalau sudah sampai di situ. Ya itulah Mas Ibrahim ya. Itu saja barangkali yang Abah ini kan. Sahabat sederhana tadi semua. Mungkin bahasa Mas Ibrahim itu bahasa pondok. Kan tanajulat, ta'ayyunat, tajaliyat sebetulnya sama saja tadi semua ya. Secara intinya adalah kenali dirimu. Itu saja barangkali mudah-mudahan bisa difahami. Jadi sekali lagi Abah hanya live kalau ada pertanyaan-pertanyaan khusus saja ya. Kalau pertanyaan yang sudah Abah bahas Abah tidak akan live lagi tadi semua ya. Jadi intinya paling nanti yang mau amalia Abah tidak bisa buka di sini karena tadi amalia itu lebih harus kepada tadi sohbah tadi. Ya masa kita nyambungin listrik aja harus sama orangnya. Tadi nyambungin wifi juga harus sama orangnya. Nah inilah juga sahabat-sahabat ya tadi yang dari Bandung, dari mana semua. Penyebabnya walaupun sudah mengamalkan ya itulah susahnya kata Abah juga. Abah tidak mewajibkan kalian ketemu, tetapi masalahnya adalah tadi pada saat tidak terkoneksi itu susah memang. Bukan amaliyahnya yang penting itu adalah hadirnya tadi. Bukan tongkatnya Musa yang sakti itu, tapi adalah Allahnya gitu loh. Maka bukan amaliyah yang Abah sampaikan, tapi adalah tadi yang sudah hidup pada diri ini yang mungkin barangkali ada berguna buat yang lain ya. Itu saja, sehat semua ya. Kapan Abah live biar waktu yang menentukan. Tadi semua kalau ada yang khusus Abah bahas, kalau nggak ada ya silakan dilihat saja dari video-video yang lain. Tadi semua ya. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Mudah-mudahan Mas Ibrahim ya. Tapi kalau misalnya Abah tanya lagi ke ke guru-guru panjenengan yang lain ya. Datang ke kiai-kiai pondok tuh tadi semua ya. Karena itu tadi yang Abah lihat yang dipotokkan dari kitab itu adalah itu Abah tahu kitabnya.
Tapi lebih baik ditanyakan kepada yang bersangkutan, ya. Tapi menurut Abah penjelasannya kurang lebih begitu, ya. Silakan nanti kaji, pasti begitu dalamnya. Cuma istilah-istilah saja, jangan pakai tadi, jangan bingung antara satu ulama dengan ulama itu membuat istilah, ya. Karena